Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini masih Allah berikan kita nikmat untuk merasakan betapa luar biasanya kasih sayang Allah kepada kita, nikmat usia, dan semoga di akhir waktu, di akhir usia kita ini, kita tidak tahu ujungnya kapan gitu ya, tapi yang jelas akan ada akhirnya dan kita semua akan kembali kepada Allah. Maka kita berharap hidup dalam kondisi iman, hidup dalam kondisi berislam kafah, lalu kemudian wafat pun dalam kondisi berislam, dan Allah tutupkan akhir hayat kita itu dengan husnul khatimah, dan kalaupun kita dibangkitkan dengan keimanan gitu ya, maksudnya itu dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang salih gitu ya, sehingga kita layak nantinya di yaumul akhir untuk disebut sebagai umatnya Rasulullah SAW. Serta kita juga senantiasa berharap Rasul itu tidak hanya kita jadikan sebagai bahan perbincangan saja, namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah, maka sanggup untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita pun mencintai Allah dan Rasul itu bukan hanya sekadar lisan, namun kita berharap kita mampu meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah secara kafah, sebagaimana Rasul telah menerapkan Islam ya di masa kekhilafahan Islam dulunya, di masa peradaban Islam dulunya, yang dengan itulah kita akhirnya juga mengenal Islam sampai saat ini gitu ya. Mulai dari bangun tidur sampai bangun negara, syariat Islam itu sangat lengkap dan sangat kompleks. Dan bagi orang-orang di luar sana, kami sebagai seorang muslim mengatakan kami bangga menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena kami memiliki agama yang tidak berasal dari agama buatan manusia, dan kemudian kita juga menyadari bahwa syariat yang ada di dalam Islam, aturan yang ada di dalam Islam itu langsung berasal dari Sang Pencipta. Yang kadang kita punya masalah, kalau kita telisik ke dalam Islam ada solusinya, bukan kadang ya, setiap masalah yang kita punya pasti solusinya ada dalam Islam. Bahkan untuk persoalan yang berat yang dihadapi oleh negara, bahkan juga persoalan yang mungkin belum pernah dihadapi oleh sebuah negara, itu bisa ditanggulangi oleh Islam. Kenapa? Itulah buktinya bahwa Islam itu berasal dari Allah. Sebelum hambanya punya masalah, Allah tuh udah punya solusinya gitu loh. Dan sampai ke kamar mandi pun ada aturan di dalam Islam. Itulah yang menunjukkan betapa luar biasanya syariat Islam dan betapa sempurnanya syariat Islam. Bahkan ketika pun ada pertanyaan-pertanyaan terkait keimanan ya, kenapa saya harus berislam? Kenapa harus Allah Tuhan saya? Kenapa harus menerapkan aturan Allah? Kenapa tidak boleh ini itu dan yang lainnya? Maka Islam juga punya jawaban atas itu. Itulah luar biasanya dan betapa sempurnanya Islam. Islam itu adalah agama yang sempurna dan paripurna dan tidak ada yang mengalahkannya. Dan Islam itu berasal dari Sang Pencipta, maka paling wajib, paling layak untuk mengatur kehidupan manusia. Karena yang namanya kita semua hidup di muka bumi ini tuh hamba, dan yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita adalah yang menciptakan kita, ialah Allah gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, hari ini kita coba kuak ya fakta di bulan Rajab. Kalau masuk ke bulan Rajab itu kan kita mendoakan ya agar kita nanti bisa sampai di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan masukkanlah kami nanti ke dalam bulan Ramadan. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi bulan Rajab itu sesungguhnya punya kedudukan tersendiri ya bagi umat Islam. Kenapa? Karena termasuk dalam bulan-bulan haram yang ada 3 lainnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang bulan haram itu kan ada 4 ya Dek ya. Jadi ada bulan yang 3 berurutan, yang satunya lagi tidak ikut dalam urutan itu. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram gitu ya. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Lalu kemudian satunya lagi apa? Bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan haram. Dan karena bulan Rajab menyimpan catatan sejarah yang menyangkut keberlangsungan peradaban umat Islam sejak awal turunnya Islam hingga akhir zaman gitu ya. Dan ini kalau kita lihat bahkan sering juga disebut bulan Rajab itu bulannya Allah gitu. Maka perbanyaklah ibadah dengan zikir, dengan sholat, puasa, sedekah dan yang lainnya gitu ya. Nah, kita coba flashback. Jadi bahasan kita di hari ini adalah tentang tarikh, tentang sejarah. Nah, sebagaimana kita ketahui, peristiwa hijrah pertama umat Islam, hijrah ke Habasyah yang disuruh oleh Rasulullah SAW pada tahun kelima kenabian itu terjadi di bulan Rajab. Makanya tadi kan disampaikan di awal, peristiwa bulan Rajab ini sangat berkesan sekali bagi kaum muslimin sejak turunnya risalah Islam. Jadi sebelum tegaknya Islam pertama di Madinah pun Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah, itu juga di bulan Rajab pada tahun kelima kenabian. Terus juga pada peristiwa Isra dan Mi'raj ya yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian, itu juga terjadi di bulan Rajab. Maka nanti kan di akhir bulan Januari
hari ini ya, ada peringatan Isra Mi'raj gitu ya, tanggal 26 kalau tidak salah ya, 26 Januari. Nah ini juga peristiwanya di bulan Rajab. Kemudian perang Tabuk melawan adidaya Romawi itu juga terjadi pada tahun ke-9 Hijriyah, berarti sudah tegak khilafah, sudah tegak peradaban Islam di Madinah 9 tahun setelah tegaknya, maka terjadi perang Tabuk ya melawan Romawi, yang Romawi itu pada waktu itu adalah sebuah imperium besar, kalau ibaratnya mungkin kayak Amerika sekarang gitu ya. Nah, itu juga terjadi di bulan Rajab. Lalu kemudian serta pembebasan Baitul Maqdis oleh pasukan yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu juga terjadi pada bulan Rajab, tepatnya pada tahun 583 Hijriah. Namun, ada satu peristiwa penting yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam, dan peristiwa ini tidak seindah peristiwa yang tadi. Kalau yang tadi itu kan bicara tentang penaklukan, turunnya risalah tentang sholat, kemudian juga bagaimana kaum muslimin mengalahkan Romawi gitu. Tapi ada sebuah momen yang memang sangat menyedihkan bagi kaum muslimin, dan ini juga tidak boleh dilupakan, dan itu terjadinya juga di bulan Rajab, yakni runtuhnya institusi khilafah Islamiyah yang telah berdiri selama kurang lebih 14 abad, yang telah menaungi umat Islam mulai dari Maroko sampai Merauke gitu ya, di bawah sebuah kepemimpinan, yakni kepemimpinan khalifah. Lalu kemudian, dan itu bersatunya kaum muslimin dalam bingkai khilafah Islam yang itu sifatnya mendunia. Jadi nggak ada sekat-sekat nation state gitu ya, jadi nggak ada, waktu itu tidak dikenal Indonesia gitu ya, tidak dikenal negara-negara yang terpecah belah itu. Justru yang waktu itu ada apa, adalah bingkai khilafah Islamiyah. Jadi satu negara, 2/3 belahan dunia. Nah, runtuhnya negara yang begitu besar, yang luasnya sampai 2/3 belahan dunia tadi, yang disebut dengan khilafah Islamiyah, yang di dalamnya diterapkan aturan Islam dipimpin oleh seorang khalifah gitu ya. Nah, runtuh pada tanggal 3 Maret 1924, atau tepatnya pada tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah. Adapun aktor besar yang berperan besar dalam peristiwa keruntuhan khilafah Islam itu adalah adanya seorang pengkhianat, yang dia itu adalah seorang antek Inggris berkebangsaan Yahudi Dunamah, yang hari-hari ini, yang saat ini itu sangat dielu-elukan oleh bangsa Turki, khususnya disebut dengan Bapak Turki gitu ya. Jadi namanya siapa? Mustafa Kemal Atatürk laknatullah. Kenapa perlu disematkan laknatullah di belakangnya? Karena memang kalau kita lihat setelah dia runtuhkan khilafah Islamiyah itu kan justru kehancuran gitu ya, apalagi yang kita lihat saat ini kondisi Palestina dan negeri-negeri muslim lainnya. Dan kalau kita mau melihat sejarah bagaimana meninggalnya Mustafa Kemal Atatürk laknatullah ini, kan sampai kalau kita bicara kondisi makamnya itu kan di Turki itu nggak di tanah ya, tapi di atas bukit. Kenapa? Ketika dimakamkan di bumi, dilempar sama bumi, dilempar ke laut, dilempar lagi balik. Jadi nggak ada yang nerima, bumi, tanah, dan laut tuh nggak nerima gitu lah. Akhirnya dibawalah jasad Mustafa Kemal Atatürk laknatullah ini ke atas perbukitan yang ada di Turki, kemudian ditimpa dengan batu besar, lalu disemen sehingga biar nggak loncat lagi gitu ya. Jadi kalau mau ke pemakaman itu kan ada kompleknya khusus ya. Dan sampai sekarang aroma baunya itu, aroma busuknya itu masih tercium ya. Jadi kalau kita lihat konten-konten dari para konten kreator yang pergi berkunjung ke sana tuh masih Allah tunjukkan, karena dialah yang meruntuhkan khilafah Islamiyah. Lalu dengan kematiannya itu Allah tunjukkan juga betapa murkanya Allah kepadanya begitu ya, sampai tidak diterima oleh bumi. Akhirnya harus ditutup dengan kalau sekarang ini kan dengan semen yang berapa ton ya, berapa ton lah itu untuk menahan jasad tadi. Padahal kalau kita lihat jasad itu kalau udah mati, inilah gitu, kok bisa tidak diterima oleh bumi? Ya Allah Maha Kuasa, dan Allah murka dengan keruntuhan khilafah tadi gitu. Karena memang menjadi malapetaka yang luar biasa bagi kaum muslimin. Dan satu malapetakanya apa? Tidak diterapkannya aturan Allah. Ya wajar kalau Allah marah, bumi Allah gitu ya. Lalu kemudian tidak diterapkan aturan Allah gitu. Nah, jadi sampai sekarang kalau kita lihat lagi di makamnya itu kan, di kompleksnya itu, kalau kata Ari Untung, setiap berapa jam itu harus disemprot dengan pewangi. Ini ibaratnya mungkin makamnya tuh di alun-alun ya, di Alaman Bolak, tapi sampai ke sini tuh kecium aroma baunya gitu loh. Kenapa? Ya Allah tunjukkan gitu. Cuma persoalannya sekarang kaum muslim itu kadang tidak mau mengungkap sejarah itu. Lalu bahkan ketika mereka belajar sejarah bukan untuk diambil hikmahnya gitu, hanya sekadar untuk tahu. Padahal kalau kita bicara tentang keimanan, begitulah Allah betapa luar biasa menunjukkan ada loh peradaban Islam di masa lalu. Kenapa tidak kalian ambil lagi? Ada loh syariat yang harus dilakukan gitu ya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu gitu. Masih kurangkah contohnya gitu? Bahkan Allah juga mengatakan bagaimana kayak Fir'aun lah, Allah kasih contoh kan, yang bisa manusia lihat jasadnya hingga sekarang. Itu menunjukkan apa? Betapa dahsyatnya kemahakuasaannya Allah gitu.
Nah, oke, kita balik ke yang tadi lah ya. Jadi hari ini kita bahasanya sejarah Islam gitu. Jadi ada tragedi kolosal ya. Jadi peristiwa keruntuhan khilafah tersebut terjadi tepatnya pada tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Maret 1924 Masehi. Jadi saat itu kepemimpinan khilafah sedang berada di tangan Bani Utsmaniyah atau Daulah Utsmaniyah yang berkuasa sejak tahun 1299 Masehi dan berpusat di Turki Utsmani. Nah, pada waktu itu khalifah terakhirnya itu siapa? Abdul Majid II dan keluarganya terakhir kalinya gitu ya diusir dari istana kekhilafahan, kemudian diungsikanlah mereka ke Swiss dengan keadaan yang sangat terhina. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak ada khilafah Islam, khalifah tuh ada kan? Ada kan khulafah Rasyidin yang kita kenali? Berarti sejarah tuh nggak bisa dibohongi, hanya saja ditutupi. Lalu kemudian kaum muslimin nggak mau mengungkap gitu ya. Nah, maka terakhir ya khalifah itu diungsikan. Lalu bagi umat Islam sebenarnya peristiwa yang memilukan ini sejatinya layak disebut sebagai tragedi yang kolosal. Kenapa tidak? Karena sepanjang masa tersebut ya khilafah telah menjadi rumah besar sekaligus pelindung junnah bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Di bawah naungannya umat Islam dipersatukan sebagai umat yang mulia dan berwibawa. Tidak ada bangsa lain yang menghinakan umat Islam. Hukum-hukum syarak pun ditegakkan secara sempurna hingga kehidupan umat Islam benar-benar sejahtera dan diliputi keberkahan yang tiada tara. Kebetulan kakak anak ekonomi ya. Jadi di masa khilafah Islamiyah ada kejadian yang sangat fantastis sekali di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Abdul Aziz saja sampai tidak ada yang berhak menerima zakat. Jadi kalau di masa sekarang ya, zakat itu kan ditunggu, kemudian nanti orang yang mau ngambil juga harus datang ke tempat pengambilan zakat. Kalau dalam Islam tuh enggak, datang petugas zakat ke rumah-rumah mengambil zakat, lalu dihantarkan. Jadi kehormatan manusia pun juga dijaga gitu. Tapi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, sampai ketika datang petugas zakat, kan diketuk pintunya, mau ngapain, mau ngantar zakat, ditutup lagi balik. Sampai tidak ada yang berhak menerima zakat gitu loh. Nggak ada yang mau menerima zakat. Berarti kan sangat luar biasa. Kalau kita lihat penerima zakat itu siapa? Fakir, miskin, gorimin. Berarti orang yang berhutang juga dizakati kalau dalam Islam. Berarti di dalam Islam orang yang berhutang pun mampu melunasi hutangnya. Kalau sekarang jangankan yang berhutang gitu ya. Ya luar biasa lah, jauh sekali bedanya gitu loh. Dan yang sejahtera di masa Islam tuh bukan hanya muslim, dan muslim pun sejahtera, jangankan non muslim, hewan pun sejahtera. Jadi kalau kita bicara tentang kilas balik ya, kenapa kalau di Turki itu ada tempat yang banyak burung merpati dikasih makan, itu kebiasaan di dalam Islam. Bahkan adanya air mancur itu untuk membiasakan kalau nanti ada hewan yang tidak ketemu tempat minum, di situ bisa minum. Itu luar biasanya peradaban Islam, sampai hewan pun diperhatikan gitu loh ya. Ada nggak peradaban semulia itu? Kayaknya bisa kita pastikan tidak ada yang mampu menandingi kemuliaan dan kehebatan peradaban Islam. Kenapa bisa sedemikian? Karena berasal dari aturan Allah. Nah, lalu kemudian kita lihat ya, dalam konstelasi perpolitikan ya di masa khilafah Islam dulunya, institusi khilafah mampu tampil sebagai negara adidaya, memimpin peradaban yang cemerlang yang menjadi mercusuar bagi masyarakat dunia. Kemudian ada juga ilmu pengetahuan dan sakofah, teknologi, seni berkembang sedemikian rupa hingga kota-kota besar di wilayah khilafah menjadi tujuan para pembelajar yang datang dari seluruh penjuru dunia. Bapak kedokteran pertama dari Islam, Ibnu Sina. Kemudian kadang gini, untuk masalah seni ya, tangga nada tuh ya, do re mi fa sol la si do gitu. Ternyata kalau kita flashback sejarahnya ada juga loh kaitannya dengan seniman di dalam Islam gitu. Nah, kita coba lihat nih, itu kan pandangan kita sebagai seorang muslim. Barat gimana melihatnya? Jadi di masa itu ada seorang sejarawan barat namanya Will Durant dalam bukunya The Story of Civilization menggambarkan keagungan khilafah Islam dengan berkata bahwa para khalifah telah memberikan keamanan kepada para manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Dan para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam kekuasaan khilafah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Jadi setelah khilafah itu runtuh, gak ada lagi nih peradaban yang mampu memberikan keamanan bagi manusia gitu ya. Kita mau ke negara mana sih yang bisa dibilang aman gitu ya. Nah, kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas hingga berbagai ilmu, sastra, falsafah, dan seni mengalami kejayaan yang luar biasa yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama 5 abad. Asia Barat itu kan Timur Tengah gitu. Nah, maka kondisi ini benar-benar berubah ketika khilafah akhirnya runtuh. Dan kemalangan demi kemalangan mulai menyeliputi kehidupan manusia, khususnya umat Islam, dan kemalangan pertama dan utama adalah berupa hilangnya kepemimpinan politik Islam sebagai institusi penegak syariat Islam secara kafah, sehingga karenanya umat Islam hidup dalam kuasa yang gelap dan dosa yang berkepanjangan. Kenapa?
banyak ayat Allah dalam Al-Quran itu yang harus kita terapkan kan ya. Kalau kita bicara tentang keimanan ya Dek, ini kayaknya kita berdua aja yang ngomong. Maaf. Jadi kalau kita bicara tentang Al-Quran, apakah Al-Quran itu hanya diterapkan 99%? Kan enggak, harus 100%. Banyak ayat Allah tuh di dalam. Kita iman kepada Quran surah Al-Baqarah ini beberapa hari lagi kita masuk Ramadan kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian diwajibkan atas kalian agar kalian bertakwa. Itu di Quran surah Al-Baqarah ayat 183. 5 ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian untuk melakukan qisas. Qisas itu apa? Kata Allah, kalau ada pembunuhan hukumannya balik bunuh. Kalau keluarganya mengampuni maka berikan diat gitu. Dilaksanakan nggak? Enggak. Padahal dalam surah Al-Baqarah yang sama, disampaikan oleh Rasul yang sama, berasal dari zat yang sama, dalam Quran yang sama. Terus nanti ditanya kepada kaum muslimin, kenapa itu nggak dipakai? Nggak cocok. Berarti kita lebih pintar dari Allah. Faktanya ketika bukan aturan Allah yang diterapkan, coba lihat Indonesia saja, kasus pembunuhannya berapa? Oh, kita mau niru Amerika, kasus pembunuhan di sana lebih ngeri gitu loh. Sehingga mutilasi, kemudian juga adegan-adegan psikopat itu kan banyaknya di sana. Kemudian ketika umat Islam meniru Barat, akhirnya kerusakan di Barat masuk ke mereka gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang ayat Allah, banyak ayat Allah tuh yang masih kita campakkan sebenarnya. Itu kan termasuk dosa ya gitu ya. Kalau kita mau mengatakan beriman, Allah katakan di awal surah Al-Baqarah tuh, zalikal kitabul la raiba fih. Ini itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Yang namanya tidak ada keraguan, lihat kalau misalnya nggak ragu nih sama kakak, lihat ini cerah nih hari ini ya, 2 menit lagi hujan, pasti kalau yang namanya tidak ada keraguan, saya yakin 100% gitu. Berarti kalau Lia masih belum yakin, berarti kan ada keraguan ya. Kenapa? Nida tuh bukan Tuhan yang tahu segalanya gitu. Berarti kalau kita bicara tentang Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan atas Al-Quran itu, berarti apapun yang disampaikan dalam Al-Quran itu pasti kita yakini. Nah, kenapa ada ayat yang kita ambil, tapi kemudian ada ayat yang kita campakkan? Persoalannya tadi kita bilang apa? La raiba fih, tidak ragu. Tapi kenapa ada yang diambil, ada yang nggak diambil? Ya kan? Nah, dan kemudian Al-Quran itu bisa diterapkan secara sempurna itu hanya dalam bingkai khilafah Islam, nggak mungkin dalam bingkai kerajaan, nggak mungkin dalam bingkai demokrasi. Justru dengan alasan demokrasi nggak boleh hukumnya pakai kisos, kenapa? Melanggar HAM katanya kan, dan macam-macam gitu loh. Bahkan saat ini pun bisa nggak orang tua ngelarang anaknya pacaran? Ya nggak bisa lah, kenapa? Alasannya HAM, hak asasi manusia gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang konsep saat ini, banyak sekali sebenarnya kedurhakaan kita kepada Allah dengan tidak adanya penerapan syariat Islam. Nah, ini yang menjadi persoalan pertama ketika khilafah itu nggak ada. Jadi dosa itu berupa ketiadaan baiat, termasuk ya salah satunya ketiadaan baiat pada pundaknya umat Islam, padahal membaiat khalifah itu adalah sebuah kewajiban yang membuat para sahabat terpaksa menunda ya penguburan jenazahnya Rasulullah bahkan hingga 3 hari demi mencari pengganti Rasul. Jadi begini, di masa ketika Rasulullah wafat ya deh ya, itu kan wafatnya Rasul di hari Ahad, tapi Rasulullah tidak dimakamkan di hari Senin. Dosa nggak? Harusnya kalau kita bicara orang meninggalnya hari ini, harusnya kan dimakamkannya besok. Rasulullah wafatnya itu di hari Ahad, tapi dimakamkan itu di Selasa malam, berarti di hari Rabu. Karena di dalam Islam itu kan hari itu dimulai dari maghrib, tapi Rasulullah itu dimakamkan di hari Rabu. Kenapa? Karena pada waktu itu setelah Rasulullah wafat, belum ditemukan siapa pengganti Rasul, bukan untuk pengganti sebagai nabi, tapi siapa pengganti Rasul untuk memimpin kaum muslimin sebagai Raisud Daulah, pemimpin negara. Maka setelah Abu Bakar ditunjuk menjadi khalifahnya kaum muslimin di hari Selasa, selesai nih dibaiat oleh kaum muslimin menjadi baiat ini diangkat, kemudian baiat taat gitu ya. Lalu kemudian setelah selesai semua pengangkatannya, lalulah dimakamkan Rasulullah pada malam Rabu gitu ya, dimakamkan Rasulullah di bawah tempat tidurnya. Artinya para sahabat sendiri pun memahami harus adanya khalifah di tengah-tengah kaum muslimin gitu, yang harus menjadi pemimpin mereka, dan itu sifatnya tunggal untuk seluruh umat Islam di dunia. Jadi nggak boleh terpecah belah. Nah, kalau dalilnya kita bicara apa? Kata Rasul begini, barang siapa yang mati tanpa ada baiat di pundaknya maka mati seperti mati jahiliyah. Baiat itu hanya ada kalau ada khalifah, khalifah hanya ada kalau ada khilafah gitu loh. Ya kalau ada yang menanyakan gini, kan nggak ada di dalam Al-Quran ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul khilafah gitu ya. Memang tidak ada, karena di dalam Al-Quran juga tidak ada tuh ayat yang menyatakan bahwa sholat subuh itu 2 rakaat. Tapi kan kita temukan nanti di hadis gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan khilafah tadi, pengangkatan khalifah dan yang lainnya, berarti kita temukan juga di dalam sumber yang lainnya. Apa itu? Hadis gitu loh, as-sunnah gitu ya. Nah,
Maka kemudian kita lihat lagi, kalau khilafah ini, baiat itu wajib atas kaum muslimin, baiat hanya ada kalau ada khalifah, khalifah hanya ada kalau ada khilafah. Maka kita coba lihat, ada kaidah fikih mengatakan begini deh, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna sesuatu hal yang wajib tanpa sesuatu hal yang mengiringinya, maka yang mengiringinya ini hukumnya menjadi wajib. Contohnya apa? Kita mau sholat wajib, kalau mau sholat itu kan hukumnya wajib, tapi kalau mau sholat harus wudhu dulu. Hukum asal wudhu itu adalah sunnah. Jadi kalau kita misalnya jalan, wudhunya batal kan nggak dosa, karena hukum asalnya sunnah. Tapi ketika kita mau sholat, hukum wudhu tadi berubah menjadi wajib. Maka kewajiban ini nggak harus dilaksanakan. Sama nggak kayak tadi ayat Allah tentang kisos, tentang potong tangan, tentang rajam, tentang pengangkatan khalifah dengan baiatnya, itu hanya bisa kalau dalam bingkai khilafah. Berarti mau tidak mau khilafah harus ditegakkan, ya kan? Karena mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib gitu. Nih, ini kalau kita bicara tentang fikihnya gitu ya. Lalu kemudian kita lihat lagi, kerusakan apa sih yang terjadi, malapetaka apa sih yang terjadi. Tanpa khilafah, banyak hukum syariat yang tidak bisa dilaksanakan seperti hukum ekonomi, hukum politik, hubungan internasional gitu ya, persangsian. Banyak perzinahan bisa nggak pakai hukum Islam? Enggak kan saat ini gitu ya, dengan alasan ya alasan konkretnya kita nggak pakai aturan Allah gitu. Lalu padahal melaksanakan seluruh aturan Islam merupakan konsekuensi dari iman. Kenapa? Karena kata Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Gitu ya. Maka haram bagi seorang muslim terikat dengan sebagian hukum Islam dan meninggalkan sebagian yang lain. Jadi milah-milah atau hanya ambil setengah, tinggalkan setengah. Ini kemalangan yang pertama yang dimiliki oleh kaum muslimin ketika tiada khilafah gitu ya. Jadi hukum syara itu banyak terlalaikan dan dosa investasi bagi kaum muslimin. Lalu kemalangan yang kedua itu apa? Adalah jauhnya umat Islam dari kebaikan dan keberkahan hidup yang merupakan hikmah dari penerapan hukum-hukum Islam. Kenapa? Karena kata Allah, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ketika Islam yang nggak diterapkan, rahmatnya hilang. Jadi kenapa saat ini rasanya hidup tuh sempit dari sisi ekonomi, banyak kemaksiatan, banyak kerusakan, banyak kekhawatiran? Ya karena tadi kunci keimanan, kunci keberkahan itu kan diterapkan Islam. Ketika Islamnya diambil, hilanglah keberkahannya gitu. Jadi ibarat ruangan, kalau mau ruangannya terang harus ada lampunya. Lampunya diambil ya nggak terang gitu loh, ya kan? Nah, maka hal ini terjadi karena syariat Islam yang datang dari Sang Pencipta alam semesta sebagai solusi atas semua problem kehidupan kita tidak dipakai. Alhasil pasca keruntuhan umat Islam, keruntuhan khilafah, umat Islam akhirnya mengambil aturan buatan manusia, hidup di bawah aturan yang sangat sekuler, yakni sekuler kapitalisme yang menilai segala sesuatu dengan manfaat. Kamu bahagia kalau kamu punya banyak harta. Ya kalau memang landasannya adalah kebahagiaan itu adalah harta, berarti Fir'aun yang paling bahagia, tapi ternyata tidak gitu ya. Nah, dan itulah yang membuat kesempitan hidup gitu ya. Dan kemudian kaum muslimin pun jatuh dalam krisis dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik dikendalikan oleh dunia internasional gitu ya, dikendalikan oleh penjajah, ekonomi dikeruk kekayaannya oleh penjajah, hukum dikendalikan oleh segelintir orang yang ya itulah sama-sama tahu gitu ya. Lalu kemudian dari sisi moral, bagaimana moral generasi kita sekarang, ya Allah luar biasa, dan yang lainnya. Maka itu kemalangan yang kedua. Jadi efeknya adalah keberkahan hilang, kesempitan dan kesulitan, kerusakan hidup yang terjadi di kita ketika khilafah itu nggak ada. Yang pertama tadi dosanya gitu, yang kedua tentang kesulitan hidup. Lalu yang ketiga apa? Kemalangan yang ketiga adalah hilangnya persatuan umat Islam dan pembela umat Islam hingga mereka hidup dalam kondisi yang sangat terpecah belah dan lemah, dijadikan puluhan negara gitu ya, yang dibatasi dan batas-batasnya diciptakan oleh para penjajah. Jadi kalau nanti mau cek kenapa Indonesia batasnya dari Sabang sampai Merauke ya, nanti ada perjanjian Sykes Picot gitu ya, itulah yang menetapkan pakai penggaris loh, mereka dulu membagi-bagi negara Islam itu dari yang awalnya dari Maroko sampai Merauke satu negara, kemudian mereka bagi-bagi pakai pensil, ini namanya Indonesia, ini namanya ini. Apa nggak menyedihkan gitu ya? Jadi terbagilah kita ke dalam 50 negara lebih, dan mereka pun diikat dengan berbagai undang-undang internasional ciptaan penjajah yang membuat posisinya benar-benar tidak punya daya. Dan kehidupan politik dan ekonomi negeri-negeri Islam bahkan disetir oleh kekuasaan asing, sehingga semua potensi yang mereka miliki termasuk sumber daya alam kita yang melimpah ruah menjadi jarahan bangsa-bangsa penjajah secara legal. Kenapa? Ada aturan internasional yang membolehkan mereka untuk mengambil dan menjarah kekayaan alam negeri-negeri Islam. Akhirnya negeri muslim yang kaya raya jatuh miskin dan terposisi sebagai pengekor, bahkan terus dijajah oleh para penjajah hingga saat ini. Iya, tadi sudah bahas ada 3 kemalangan ya yang dihadapi oleh kaum muslimin setelah keruntuhan khilafah Islam. Pertama,
lalainya kita dalam menerapkan aturan Allah, jadi banyak dosa besar yang saat ini tidak kita sadari, namun itu menjadi dosa investasi gitu ya, yang seharusnya kita terapkan aturan-aturan tadi justru malah dicampakkan. Terus yang kedua, adanya kesempitan hidup, ma'isyatan dongka. Memang kalau kita baca Al-Quran tuh luar biasa, memang Allah menyampaikan kepada kita ya. Allah katakan, barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka mereka akan berada dalam kehidupan yang sempit, dan nanti di yaumul akhir mereka akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Kenapa buta? Jadi kalau kita bicara di Quran surah Toha itu ya, tentang ayat tadi, orang-orang beriman tuh, orang-orang yang awalnya di dunia ini berpenglihatan gitu ya, punya mata, nanti di yaumil akhir kata Allah mereka akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Mereka komplain sama Allah, kenapa dibangkitkan dalam kondisi buta? Dan itu gambaran yang sangat mengerikan loh dek sebenarnya. Udahlah huru haranya sangat dahsyat, kebayang nggak kalau ada gempa besar mati lampu, ngeri kan? Atau ada banjir mati lampu, mengerikan gitu. Dan itu posisinya malam gitu, gelap, tidak bisa lihat apa-apa gitu. Saking mengerikannya huru hara tadi, ditambah lagi nggak bisa lihat gitu loh. Itulah gambaran Allah betapa luar biasanya hinanya orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Tapi kata Allah, mereka yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah itu di dunia mereka akan diberikan kehidupan yang sempit. Sempit itu enggak karena tempat duduknya kecil loh ya. Kita mau beli apa-apa mikirnya tuh bukan karena sehat nggak sehatnya aja, tapi uangnya cukup nggak gitu ya. Kemudian kita mau keluar malam, yang kita pikirkan tuh bukan makhluk halus tapi makhluk kasar gitu ya. Kemudian juga kekhawatiran tentang masa depan dan yang lainnya. Sempit kan, itu namanya sempit loh. Atau orang tua yang harus melepaskan anaknya untuk sekolah keluar kota, yang dipikirkan apa? Sempitnya itu, nanti anak saya yang jaga di sana siapa, pergaulannya gimana, dan yang lainnya gitu. Itu namanya penghidupan yang sempit, ma'isyatan dongka gitu ya, kehidupan yang sempit bagi mereka. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, kata Allah, dan nanti akan kami bangkitkan mereka dalam kondisi buta. Terus komplain manusia kepada Allah. Terus apa kata Allah? Kami berikan ayat-ayatku, tapi mereka punya penglihatan tidak untuk melihat kebenaran Islam itu. Diberi telinga tapi tidak untuk mendengar. Ya kan, jadi sama aja dong gitu ya. Jadi dibangkitkan pun nanti dia dalam kondisi dalam kondisi buta. Ketika di dunia dikasih mata, dikasih penglihatan, dikasih telinga untuk mendengar, tidak untuk mendengar kebenaran Islam, tidak untuk memahami kebenaran Islam, ya sama aja gitu. Karena auzubillah ya, semoga kita tidak masuk dalam golongan itu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang kenapa saat ini sangat sempit kehidupan itu, banyak sekali masalah yang dihadapi oleh manusia, bukan hanya muslim tapi juga non muslim gitu ya. Karena kalau kita sebagai seorang muslim meyakini Islamnya ditinggalkan, syariatnya ditinggalkan, maka wajar Allah pun berlepas tangan dengan makhluknya gitu. Tapi luar biasa baiknya Allah, kalaupun kita belum menerapkan Islam secara apa, masih Allah tolong umat ini kan gitu ya. Masih luar biasa Allah tuh memang sebaik-baik pencipta gitu ya. Allah tuh sebaik-baik nggak ada yang menandingi kebaikan Allah lah kepada hambanya. Maka bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Pasti dengan taat tuh gimana? Berarti betul-betul lah kita mengikatkan diri kepada tali agama Allah. Nah, salah satu yang harus kita tingkatkan diri kepada tali agama Allah apa? Tentang khilafah. Kalau kita mau bicara tentang kewajiban khilafah, tidak ada negara yang dibentuk oleh Islam, ya dibentuk oleh para sahabat Rasul hingga masa kekhalifahan yang terakhir, kecuali namanya bingkai khilafah Islam. Dan kemudian di dalamnya diterapkan aturan Islam. Jadi nggak pernah dipakai aturan buatan manusia. Setelah runtuh tanggal 3 Maret 1924, barulah berubah pakai aturan buatan manusia. Adopsilah demokrasi gitu ya. Diadopsilah aturan sekuler yang berasal dari barat. Jadi sebelum runtuhnya khilafah, yang dipakai itu aturan Islam. Dan bahkan kalau kita mau lihat nih kisah-kisahnya gitu ya, masih ada nggak sih sisa-sisa sejarah Islam di Indonesia? Dulu lah kalau ibu-ibu ya yang dengar ceramah, yang dengar bahasan kita hari ini ada ya, ibu-ibu yang di pasar pernah nggak sih belajar tentang aksara Arab Melayu? Itu bukti sejarah Islam loh, yang sengaja dikubur dan dihapus. Kenapa? Di masa lalu orang nulis pakai tulisan Arab, tapi bacaannya masih bacaan Indonesia. Itu menunjukkan apa? Peradaban dunia dulunya itu memang peradaban Islam, sampai bahasa internasionalnya juga bahasa Arab gitu loh. So kan semua dirubah gitu ya, apalagi tambah dengan mindset generasi muslim, belajar sejarah tuh membosankan gitu ya. Akhirnya makin nggak tahu, padahal kalau kita bicara Al-Quran saja pun Allah menunjukkan banyak kisah-kisah. Harusnya memang kembali flashback, apa sih yang dibawa sama Rasul? Apa sih khilafah Islam itu? Bukan justru malah berada di posisi yang menguntungkan barat. Mereka buat propaganda, mereka buat fitnah, kita telan bulat-bulat fitnahnya gitu ya, na'udzubillah. Nah, maka apa yang hari ini terjadi di Palestina menjadi titik nadir, titik paling yang
yang harus menampar kaum muslimin gitu ya. Titik nadir kelemahan umat Islam dunia, pembantaian yang luar biasa yang dialami umat Islam di sana terus-menerus berlangsung di depan mata kita. Dan untuk peristiwa yang sudah terjadi sejak 7 Oktober 2023 saja, nyaris 50.000 nyawa 50.000 nyawa itu hilang ya di Palestina, dan 90% tanah Gaza yang sudah dikangkangi oleh musuhnya. Sementara 1,5 miliar umat Islam dunia tidak satupun yang bisa menolong saudara seiman mereka, dan selain hanya memberikan bantuan ala kadarnya gitu. Adapun para pemimpinnya, dan ini memang harus menjadi perhatian dari para pemimpin negeri-negeri Islam, karena bagi mereka kekuasaan itu kan Allah titipkan kekuasaan itu bagi mereka, Allah titipkan kekuatan itu bagi mereka, militer dari kaum muslimin. Banyak dari penguasa, bukan banyak, semua penguasa negeri-negeri Islam itu hanya bisa berkuar-kuar dan berdrama. Kalau kita mau bicara lebih vulgar lagi, hanya drama gitu ya, seraya tanpa malu menjadikan isu Palestina sebagai alat pansos demi meraih simpati rakyat muslimnya gitu. Kalaupun ada yang berani mengambil tindakan keras kepada Zionis dengan kekuatan senjata, semua itu hanya dilakukan demi kepentingan nasional mereka. Contohnya apa? Yaman kan kemarin lempar balik tuh ya kan, rudalnya gitu ya. Itu karena Israelnya kan nyerang negara dia, bukan karena Yamannya mau bela Palestinanya. Itulah sakitnya kita sebagai muslim. Setelah runtuhnya khilafah Islam, kita dipecah belah, lalu kemudian dibuat dengan nation state, negara bangsa, lalu kemudian dibuat mindsetnya jangan urus negara orang lain, urus negara masing-masing, Palestina, Yaman, Indonesia. Padahal kita itu satu tubuh, kata Rasulullah, yang selagi kita masih satu akidah namanya satu tubuh gitu. Nah, ini berbeda jauh dengan sikap khalifah pada masa era kekhilafahan Islam. Khalifah benar-benar memfungsikan dirinya sebagai ra'in. Ra'in itu apa? Pengurus, dan junnah itu apa? Penjaga. Ibaratnya kalau kita mau perang, kan ada tuh yang dipegang sama tentara tuh biasanya tameng ya deh ya. Ada perisai, itu namanya junnah gitu loh. Jadi orang itu berlindung di balik dia. Itulah peran dari khalifah, itulah peran dari pemimpin seorang muslim gitu. Sehingga saat entitas Yahudi mulai melakukan gerakan politik untuk merebut tanah Palestina di masa lalu, ya misalnya kepemimpinan mereka oleh Herzog gitu ya, yang berusaha menyuap dan membujuk Khalifah Sultan Abdul Hamid II dengan tawaran menggiurkan untuk menjualnya. Dia minta nih, kami beli ya tanah Palestina gitu ya, oleh pemimpin Yahudi itu, Zionis itu. Apa yang dilakukan oleh Khalifah pada waktu itu? Sultan Abdul Hamid II dengan tegas menyatakan, sesungguhnya Al-Quds adalah milik kami selama-lamanya dan akan tetap demikian, yaitu sebagai bagian dari kota-kota suci kami yang ada di bumi Islam. Oleh karena itu Al-Quds harus tetap berada bersama kami. Bahkan ia juga menulis, tidak ada harapan bagi kaum Yahudi di Palestina dan mereka tidak akan mampu memasuki tanah yang dijanjikan selama Sultan Abdul Hamid II masih berkuasa. Jadi kalau kita lihat, inilah ketegasan dari khalifah di masa itu. Jangankan untuk ngasih, mereka minta beli loh ya, beli tanahnya gitu, nggak dikasih sama kaum muslimin gitu, nggak dikasih sama khalifah. Maka sungguh situasi seperti ini sudah sangat jauh berbeda dengan realitas sekarang dan para penguasa sekarang. Di bawah kepemimpinan sekuler kapitalis, umat dan Islam dan umatnya benar-benar sudah kehilangan izzah dan wibawa. Alih-alih menjadi ra'in ya, menjadi pengurus dan penjaga bagi umat Islam sebagaimana mestinya, justru para pemimpin umat sering abai terhadap nasib rakyatnya dan mereka menjadi sumber kesengsaraan rakyatnya malah. Kenapa? Buat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan gitu ya, bahkan menjadi perpanjangan tangan penjajah di negeri-negeri mereka sendiri. Jadi penjajah tuh kan sekarang nggak masuk ke negara kita ya secara fisik, tapi semua kekayaan alam kita tuh diambil sama mereka. Tangannya siapa? Perpanjang tangannya siapa? Ya penguasa gitu ya. Nah, maka kondisi demikian sejatinya bukan karakter asli umat Islam sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Imran ayat 110. Kenapa kata Allah di dalam Quran surah Al-Imran ayat 110, kita tuh sebagai umat terbaik, bukan pengekor. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Hanya saja Allah menyebut bahwa predikat itu terikat dengan aktivitas yang mulia. Kenapa bisa menjadi kuntum khairu ummah, kalian menjadi umat terbaik yang diturunkan untuk umat manusia? Karena ada aktivitas yang dilakukan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menyuruh orang-orang kepada yang ma'ruf, meninggalkan yang munkar, dan menyuruh untuk beriman kepada Allah. Nah, kata Allah, kita jadi mulia itu kalau melakukan 3 aktivitas ini loh. Tapi ketika 3 aktivitas ini dihilangkan, mulianya juga hilang kan? Gitu. Di mana sekarang aktivitas amar ma'ruf nahi mungkarnya? Mengoreksi penguasa boleh nggak gitu ya? Menyeru orang untuk kembali kepada Islam boleh nggak? Menyeru untuk menerapkan Al-Quran secara kafah boleh nggak gitu loh? Dan 3 aktivitas ini juga hanya bisa real dilakukan ketika masa khilafah Islam gitu. Jadi justru difasilitasi orang-orang yang melakukan dakwah gitu ya. Nah, maka oleh karena itu kenapa bisa mulia tadi? Karena Allah mengaitkan predikat umat yang mulia itu dengan aktivitas yang mulia sebagaimana yang mereka lakukan, yakni selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari segala kemungkaran. Oleh karena itu Allah menghadiahkan kaum muslimin dengan berbagai
kesuksesan gitu ya. Jadi umat terbaik lah mereka. Yang namanya terbaik tuh di puncak gitu ya, dan itu pernah dialami oleh umat Islam. Puncak peradaban, puncak pendidikan gitu ya, kemuliaan moral dan yang lainnya itu ada di tangannya kaum muslimin di masa lalu. Bahkan kalau kita bicara tentang sejarawan, kita bicara tentang para penemu-penemu, banyak dari Islam. Mungkin orang yang bangga naik pesawat, tahu nggak yang menemukan kerangka pesawat pertama kali itu bukan Barat, tapi Muslim. Namanya siapa? Ibnu Firnas. Sampai Barat sendiri sekarang ini di Spanyol tuh ada bandara yang pakai nama Firnas gitu. Kemudian kan dikembangkan. Atau apalagi yang menemukan ya, saya pakai kacamata, atau nanti ada yang pakai kamera atau lensa lah, yang menemukan lensa optik pertama tuh bukan Barat, tapi Muslim. Namanya siapa? Ibnu Haytham. Bahkan yang menemukan sabun Muslim gitu ya. Berarti ini luar biasa loh peradaban Islam itu. Hanya saja karena dikubur tadi, tidak dikaji, akhirnya kan kita seolah-olah ngelihat ya Islam tuh hanya agama ritual. Padahal ketika Islam itu diterapkan secara sempurna, kekayaan alam dikelola sesuai dengan Islam, kesejahteraan yang luar biasa gitu ya. Nah, hanya saja secara faktual pun aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar tersebut tidak mungkin bisa dilakukan dengan sempurna kecuali ketika umat Islam punya institusi, punya khilafah. Bayangkan kita mau dakwahin Amerika, kalau nggak ada khilafahnya bisa nggak? Ya kan nggak mungkin gitu ya. Ini karena sejatinya tidak ada kema'rufan terbesar selain ketika umat Islam melaksanakan seluruh hukum-hukum Allah, yang itu hukum-hukum tadi itu pasti membutuhkan khilafah. Contoh, kita mau menghilangkan apa ya, anak-anak yang durhaka gitu loh. Mungkin ibu-ibu nih banyak yang dengar bahasan kita ya. Ngilangin anaknya yang durhaka gimana? Ada Islam tuh hukumnya jelas, tapi kalau negaranya nggak dukung gimana? Ya kan? Atau bagaimana agar kemiskinan tuh hilang? Berarti kan harga-harga dimurahkan. Gimana harga-harga dimurahkan dan yang lainnya? Pakai konsep Islam dong. Kekayaan alam itu jangan dikasih ke asing. Jadi nggak perlu malakin rakyat dengan pajak gitu ya, ngaikin dengan pajak nih. Ambil kekayaan alam gitu ya. Semua bisa gratis malah gitu. Kenapa? Allah sudah kasih. Allah ciptakan manusia, Allah kasih juga rezekinya. Cuma persoalannya ketika manusia itu tidak mengatur hidupnya dengan aturan Allah, rezeki ini jadi nggak sesuai dengan apa yang Allah mau gitu ya. Jadi akhirnya terjadi ketimpangan ekonomi, kerusakan dan yang lainnya. Juga ketika kemungkaran terbesar selain syariat Islam tadi tidak diterapkan, itu juga membutuhkan adanya khilafah. Itulah kenapa para ulama menyatakan bahwa keberadaan khilafah itu sebagai tajul furud, mahkotanya kewajiban. Maka khilafah lah yang akan menegakkan seluruh kema'rufan berupa penerapan syariat Islam secara kafah, juga mencegah segala bentuk kemungkaran, akan melakukan dakwah hingga ke pelosok-pelosok gitu ya, mendakwahi orang-orang yang sangat mungkar kepada Islam, yang melakukan kemaksiatan dan yang lainnya, menegakkan ukubat itu apa, sistem hukum dan sanksi dalam Islam atas segala bentuk pelanggaran syariat, serta melaksanakan jihad fisabilillah. Berarti kalau kita bicara tentang Palestina, solusinya itu cuma jihad fisabilillah. Tentara tuh lawan tentara. Berarti penguasa negeri-negeri Islam harusnya bersatu, kirimkan tentara, boikot betul-betul. Pemboikotannya gimana? Boikot semua kekayaan alam yang mereka ambil kembali bagi kaum muslimin. Negeri Arab itu minyaknya kan banyak, tapi kan kerjasama dengan Inggris, dengan Amerika, yang notabene adalah saudara kandung dari Israel, bahkan yang mendudukkan Israel di situ. Hentikan pemberian minyaknya. Indonesia sajalah, hentikan kerjasama dengan Freeport-nya. Emas itu saja yang diambil udah luar biasa gitu. Pasti udah langsung kalang kabut mereka gitu. Tapi persoalannya kan sudah perjanjian internasional. Kembali lagi, kalau kita bicara tentang Islam, ketika perjanjian internasional itu mengangkangi syariat atau melanggar syariat, maka perjanjian itu tidak akan dipakai karena standarnya adalah syariat gitu ya. Nah, maka tentu saja khilafah pula yang kelak akan mengerahkan tentara dan senjata untuk melakukan okupasi dan genosida yang dilakukan oleh Zionis di hari ini di Palestina, maupun menghapus berbagai kezaliman yang terjadi di negeri-negeri muslim lainnya, yang di Patani Thailand, yang di Uighur gitu ya, kemudian juga yang di Rohingya dan negeri-negeri muslim lain. Sungguh kita tidak bisa menutup mata jika kehidupan umat di bawah naungan sistem sekuler saat ini masih kita pertahankan dengan kondisi yang sangat gelap gulita. Tradisi amar ma'ruf nahi mungkar yang lekat dalam keseharian umat Islam akan berganti menjadi amar ma'ruf nahi mungkar yang membudaya gitu ya, kalau kita pakai aturan Islam. Kemungkaran benar-benar merajalela, sementara kema'rufan kian tersingkir dari kehidupan dunia saat ini. Benar ya. Dan oleh karena itu urgensi mengembalikan khilafah pada era kekinian sudah tidak bisa ditawar lagi, karena nggak ada solusi lain lagi gitu loh ya. Ibu-ibu galau kan dengan kondisi anaknya, galau kan dengan kondisi pendidikan anaknya, galau kan dengan harga-harga, solusinya itu cuma dengan khilafah Islam gitu ya. Kita juga masalah kan, kriminalitas di mana-mana. Tahun ini mungkin pajak nggak jadi naik, siapa yang jamin tahun depan nggak naik gitu ya. Yang bisa menentaskan itu hanya dengan syariat Islam gitu, karena nanti kekayaan alam diatur dengan aturan Islam, hukum pakai aturan Islam gitu ya. Dan satu yang harus kita garis bawahi, ketika khilafah Islam itu ditegakkan, tidak memaksa agama manapun untuk masuk ke dalam Islam. Hanya saja sistem sosial kita pakai aturan Islam. Kalaulah
dipaksa orang lain masuk ke dalam Islam. Harusnya nggak ada agama lain. Kenapa? Udah dibantai berarti dulu di masa Islam 1300 tahun loh. Harusnya kan udah hilang manusianya gitu ya. Tapi nggak dibiarkan. Kenapa? La ikraha fiddin, tidak ada kepaksaan bagi mereka untuk masuk ke dalam Islam. Tapi aturan kehidupan kita, ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya, hankam gitu ya, itu pakai aturan Islam. Sehingga bakalan kelihatan luar biasanya ketika Allah yang mengatur hambanya. Ketika syariat Allah yang mengatur hambanya gitu ya. Bahkan upaya ini harus terus menjadi agenda utama perjuangan umat sehingga mereka bisa benar-benar mengembalikan jati diri mereka sebagai umat terbaik dan kembali merebut kepemimpinan politik internasional yang hari ini sudah ada dalam cengkraman negara adidaya pengusung sistem kapitalis sekuler yang sangat rusak dan menghasilkan kerusakan. Jadi ini keberadaan khilafah tuh mau tidak mau menjadi sebuah kewajiban dan kebutuhan bagi kita gitu ya. Jadi inilah yang menjadi bahasan kita Rajab dengan keruntuhan khilafah Islam, dan ini adalah masa depan umat kalau kita memang mau jadi lebih baik, insya Allah. Tentu saja ya, upaya mengembalikan khilafah itu tidak semudah membalikan telapak tangan, karena Barat pun meruntuhkan khilafah itu sampai ratusan tahun loh mereka mengagendakannya, mereka buat. Kalau kita baca di kitab Daulah Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kemudian di kitab Malapetaka Runtuhnya Khilafah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadim Zalum, itu luar biasa Barat mengagendakan keruntuhan khilafah karena mereka senantiasa melihat kan ini peradaban Islam ini nggak bisa diganggu, maksudnya itu diperangi nggak bisa. Kenapa? Orang-orang beriman itu ketika dia diperangi yang dia cari cuma dua, syahid atau menang. Jadi dia nggak takut gitu ya, makin diperangi makin menang mereka, makin luas wilayahnya gitu. Akhirnya mereka pikir apa ya yang membuat khilafah kaum muslimin itu kuat. Ternyata mereka merumuskan dengan agenda misionaris dan yang lainnya, mereka menyusup ke dalam gitu ya, lalu kemudian bisa mereka runtuhkan di tanggal 3 Maret 1924 atau tadi 28 Rajab 1342 Hijriah. Itu mereka kaji dan perjuangan mereka luar biasa untuk menghancurkan khilafah gitu. Maka kalau kita lihat memang untuk menegakkannya kembali pun tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi ingat kaum muslimin itu punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang barat. Apa itu? Mereka punya Allah. Nah, meski Allah telah menjanjikan akan mengembalikan kepemimpinan dunia kepada umat Islam sebagaimana tertuang dalam Quran Surah An-Nur ayat 55, dan baginda Rasulullah telah mengabarkan dalam bisyarahnya sebagai sunnah gitu ya, tetapi umat Islam tidak boleh berpangku tangan. Ya, pasti tegak, nggak boleh gitu juga gitu. Kenapa? Karena mereka harus menapaki, kita harus menapaki jalan perjuangan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Tatkala Rasul menjemput kemenangan yang Allah janjikan, beliau membangun prasyarat tegaknya kekuasaan berupa adanya umat yang menerima pemahaman. Jadi umat itu difahamkan untuk memahami tentang Islam, kemudian ada standar-standarnya, ada maqayisnya, dan rasa cukup qanaah gitu ya atas risalah Islam. Ya memang hanya Islam yang kami butuhkan gitu. Jadi sampai seperti itulah Rasulullah membentuk kesadaran di tengah-tengah umat. Dan kemudian setelah Rasulullah menyiapkan orang-orangnya, maka Rasulullah pun berupaya menghadirkan kelompok politik yang kuat di tengah-tengah umat sehingga mampu mendorong lahirnya perubahan mendasar. Dia karena sejatinya umat itu adalah sumber kekuasaan, sumber hakiki dari kekuatan gitu ya. Ketika umat ini sadar dengan Islam, maka akan menjadi kekuatan besar. Tapi ketika umat tidak sadar dengan Islam, maka akan jadi kekuatan bagi Barat gitu ya. Terus kemudian Rasulullah juga menyampaikan Islam itu kepada para militer dan yang lainnya sehingga muncul kekuatan yang besar gitu. Dan akhirnya apa? Umatlah yang meminta ditegakkan Islam atas mereka. Jadi kalau kita lihat dengan kondisi ini, yang harus kita lakukan adalah Rasul yang harus kita lihat nih. Rasul tidak berjuang sendiri, tapi Rasul mengajak orang lain. Rasul membentuk jamaah dakwah, kemudian dan itu tanpa kekerasan gitu ya. Namun dibentuk adalah ra'yul am dan wa'yul am, kesadaran umum dan opini umum. Lalu kemudian kita lihat lagi, itulah yang harus kita lakukan sekarang, membentuk kesadaran umum di tengah-tengah umat bahwa yang kita butuhkan adalah Islam. Semakin umat mengkaji Islam, maka akan semakin banyak pemahaman yang benar tadi tentang Islam, maka kebangkitan Islam itu insya Allah juga akan semakin dekat insya Allah. Karena kuncinya keimanan. Semakin iman kaum muslimin terhadap Islam, maka akan semakin tegak gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Oke, rekan Rawi, itu dia tema ataupun materi kita di hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Dan akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.